eh, dari Aceh sampai Merauke kalau ada ya. Tadi beberapa teman Aceh sudah hadir ya, Bung Edi, Bung Darmawan ya, selamat hadir. Ada yang dari Solo juga, suhunya Solo ya, Pak Marlam. Ada yang dari Bali juga kayak nih, Pak Nyoman ya, Pak Nyoman. Ada juga konfirmasi dari Banjarmasin, ada Bung Bams ya, Bung Bams, Bung Hendra ya. Oke, saya ucapkan selamat datang di Facebook saya. Malam ini sebenarnya saya bukan mengajari ya, bukan mengajari, cuman berbagi ya, sedikit berbagi. Mungkin teman-teman yang sudah lebih senior gitu ya dari saya, udah pada tahu gitu ya ilmunya seperti itu gimana ya. Ya kita saling berbagi aja. Jadi saya harap teman-teman semua di sini yang ingin belajar, saya minta gelasnya dikosongkan dulu ya. Dalam artian gini ya, kalau kita ingin menerima ilmu ya, kalau gelas kita penuh ya, kita isi air, eh, airnya tidak bakalan tertampung ya di gelas ya, karena bakalan tumpah ya. Jadi air yang lama dibuang dulu atau ditampung di tempat yang lain, gelasnya kita kosongkan, kita lapangkan, kita ikhlas menerima ilmu, insya Allah ilmu itu bermanfaat ya. Oke. Oh ya, terima kasih ucapannya Bung Bams. Kemarin umur saya udah bertambah ya, sebenarnya bukan bertambah, berkurang ya. Bertambahnya secara nominal saja, tapi secara umur dan masa hidup di dunia yang berkurang. Oke. Semoga hidup saya bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Oke, materi malam ini adalah candlestick ya. Siapa yang tidak tahu candlestick ya? Di dalam dunia forex ya, untuk memetakan sebuah harga ya dibutuhkan candlestick ya. Oke, coba kita buka ya. Oke, ini chart GBP USD ya. Oke, ini adalah bar chart ya. Oke, mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Bagi yang newbie mungkin saya kasih tahu. Bar chart ini dulunya ya, orang-orang Western ya, senangnya pakai yang seperti ini. Senang-senang bar chart seperti ini. Kemudian di sini ada line chart ya. Line chart ini seperti garis saja ya, line-nya. Naik turun garis. Tidak ada nampak body ya, tidak ada nampak shadow bawah dan lain sebagainya, tidak nampaknya, hanya berupa garis ya, sesuai namanya line chart ya. Oke, akhirnya muncullah candlestick ya. Nah, seperti ini. Nampak body, shadow atas, shadow bawah ada. Oke, sebelum mulai, sebenarnya sebagai seorang trader kita harus tahu dulu sejarah candlestick itu seperti apa ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu penemu candlestick, silahkan saja ketik di kolom komentar ya. Siapa ya penemu candlestick ya. Jadi kita bisa berbagi kepada teman-teman yang lainnya. Oke. Apakah suara saya diterima dengan jelas di sana? Oke. Wah, eh, Pak Darmawan yang tahunya dari Jepang, Pak katanya. Oke. Nah, benar kayaknya seperti beliau itu ya. Oke. Eh, ada yang lain sebelum saya lanjut? Sepertinya sudah pada tahu ya. Tapi nggak apa-apa.
sambil menunggu teman-teman yang lain juga, karena ada juga yang telat. Wah, penemu candlestick Joko Tarub. Wah, Bung Nyoman ini suka bercanda ya. Gak apa-apa Pak, bercanda itu membuat orang tersenyum, senyum itu ibadah, ibadah itu dapat pahala Pak, senyum itu juga membuat awet muda, contohnya saya ya. Wah, saya alhamdulillah Pak, anak baru 2 ya, istri baru 1 Pak ya. Oke, kita lanjut ya. Penemu candlestick adalah, oke benar, dari Aceh, jawabannya adalah orang Jepang. Orang Jepang. Nah, siapakah dia? Ya. Oke, beliau adalah Munehisa Homa ya. Oke, Munehisa Homa. Beliau adalah seorang pedagang, sama seperti kita ya, tapi beda. Beliau adalah pedagang emas ya. Pedagang emas ya. Jadi di Jepang dulu ada kurang lebih 60 ya, 60-an ya. 60-an provinsi gitu ya. Nah, saya ketik aja ya. Kurang lebih seperti itulah tulisannya ya. Pokoknya Munehisa Homa gitu saya ingatnya. Jadi di Jepang dulu ada 60 provinsi, distrik ya, maju ya, sekitar tahun 1700-an ya, 1700-an sebelum Masehi ya, Masehi ya. Jadi dalam perkembangannya perdagangan Jepang ya, beliau ini si Munehisa Homa ini yang tadinya pedagang beras ya, kan setiap hari berkutat dengan beras ya. Jadi beliau setiap hari mencatat gitu ya, harga harga tertinggi ya, tinggi beliau catat ya, terus harga terendah ya beliau catat ya, terus harga kapan gitu ya, mungkin harga penawaran gitu ya, terus harga mungkin harga penutupan gitu ya, mungkin ditutup pada hari itu harga beras berapa gitu harganya ya. Jadi sebenarnya dasar-dasar inilah yang membentuk sebuah candlestick ya. Oke, nah darinya tadi dari orang Jepang tadi ya, Munehisa Homa tadi, sang penemu candlestick gitu ya, dipopulerkan oleh Steve Nissen, dibawa ke barat. Nah, dibawa ke barat muncullah candlestick gitu ya, dengan apa, point open, high, low, close gitu ya, OHLC yang seperti ini tadi ya, jadinya OHLC ya. Oke, jadi ada harga open, ada harga high, ada harga low, ada harga close. Nah, jadi candlestick adalah cara memetakan sebuah harga ya, yang sampai saat ini diberlakukan di pasar ya, baik itu saham ya, forex ya, atau komoditas ya. Jadi sangat berguna sekali ya. Walaupun ada line chart atau bar chartnya, tapi candlestick ini menurut saya dari segi body, dari segi bentuknya sangat jelas ya. Oke, mari kita bandingin ya bar chart dengan candlestick. Sebenarnya beda pada bodinya saja. Oke.
Oke, ini adalah bar chart ya. Jadi trader-trader barat sana ya, sebenarnya senangnya pakai ini bar chart gini. Mungkin bagi teman-teman yang terbiasa juga senang pakai bar chart seperti ini ya. Cuman bedanya gini, kalau bar chart bodinya ini sama dengan shadownya ini besarnya sama ya, satu satu bentuk dan satu ukurannya, garis seperti ini saja ya. Oke, jadi opennya di sini ya, close-nya di sini, shadow atas ini shadow bawah. Jadi kalau tren naik, candlestick naik, bar chart naik ini, tanda opennya adalah di sebelah kiri, tanda close-nya adalah di sebelah kanan ya. Sedangkan di tengah ini adalah body ya. Ya. Jadi kalau seperti ini, mohon maaf nih kalau kita mata-mata yang agak-agak minus gini ya, kita agak susah memprediksinya. Nah, dikembangkan oleh Steve Nissen, berubahlah bodinya seperti ini dijadikan besar. Nah, sedangkan shadow atas dijadikan kecil. Oke. Nanti saya juga jelaskan juga kenapa ada shadow, kenapa ada body ya. Dan kenapa lainnya kita sama-sama belajar di sini. Oke. Nah, kita pindah ke candlestick. Nah, tampak seperti ini kan lebih jelas ya. Body panjang ya, shadow atas panjang, shadow bawah pendek, ini sangat jelas. Coba kita perhatikan lagi, tuh ini candlestick, ini bar chart, ini candlestick. Sama bentuknya, cuman beda di body. Kalau bar chart dia line saja di tengahnya, kalau candlestick body di tengahnya lebih gemuk gitu ya. Jadi ceritanya bar chart ini belum makmur gitu ya. Belum makan banyak gitu ya. Oke, candlestick ini udah perutnya gendut gitu ya. Perutnya bukan six pack tapi one pack gitu ya. Oke. Kata orang kalau big boss gitu ya, trader-trader sukses itu terlihat dari bentuk bodinya gitu ya. Jadi kalau body mendominasi perut, nah itu udah trader sukses gitu ya. Seperti bentuk candlestick seperti ini. Oke, itu Pak Marlam sepertinya sudah mulai terlihat bentuk bodinya ya. Beliau sudah sukses ya. Kita harus berguru sama yang sukses ya. Saya alhamdulillah belum sukses ya. Jadi ya saya bersemangat biar sukses seperti beliau-beliau ya. Oke. Sampai di sini bagaimana penerimaan suara saya, apakah sangat jelas dari Aceh dan pulau-pulau yang lainnya? Saya mohon saya mohon feedbacknya jelas. Kalau terputus, wah Pak Marlam udah ketawa, berarti beliau sukses gitu ya. Oke, Pak Nyoman terima kasih jelas. Oke, Pak Marlam berhak ya, semua berhak sukses Pak. Oke, semua berhak sukses Pak. Oke, Pak Darmawan jelas. Oke, sekarang sudah jelas ya. Apa tadi candlestick ya? Apa tadi bar chart? Apa tadi line chart? Kemudahan dan kesimpulannya yang ditawarkan. Penemunya juga mengenai Sauma, udah jelas orang Jepang ya, 1700-an ya. Kebetulan saya belum hidup waktu itu. Tapi alhamdulillah di era apa teknologi sekarang ya, kita bisa belajar ya. Mungkin bisa googling atau baca PDF-nya gitu ya. Searching aja gimana ya. Kita bisa belajar ya, alhamdulillah. Sangat dimudahkan. Oke. Kita berterima kasih sekali ya kepada beliau ini ya. Pak Mulai Sauma. Semoga anak dan cucunya ini ada yang jadi trader nggak ya? Kita penasaran ini. Apakah beliau kan penemu gitu loh. Ya. Oh nanti ada yang trading gitu ya. Wah itu cucu Pak Mulai Sauma itu kalau trading. Apakah broker takut gitu ya? Ya nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin.
broker takut sama anak cucunya Moneseoma, sedangkan anaknya atau cucunya siapa Donald Trump misalkan ya, oh, itu cucunya Donald Trump, nanti kasih profit dia jangan kasih loss gitu, takut gitu broker, nggak mungkin ya. Oke, saya close dulu file ini. Oke, saya hapus ya. Oke, sekarang dari bentuk candlestick ini sebenarnya punya arti, punya makna, dan punya cerita. Oke, kita mulai menggambar ya. Saya dulu memang kebetulan suka menggambar ya. Jujur, karena nilai matematika saya jelek. Jadi kalau ada pelajaran menggambar, saya paling senang gitu. Saya nggak suka matematika gitu. Tapi jadi trader gitu ya. Kan lucu. Seorang trader itu ya, pada prinsipnya nilai matematikanya harus bagus gitu. Nah, saya matematikanya anjlok gitu. Tapi jadi trader gitu ya. Bang Edan gitu ya. Oke. Oke, ini saya gambarkan dulu ya. Body candlestick. Walaupun ini sebenarnya pelajaran dasar ya, tapi yang namanya kita berbagi, siapa tahu ada teman-teman kita yang baru-baru menyimak video ini bisa bermanfaat ya. Kita tidak boleh jumawa ya, wah saya ilmunya sudah tinggi, yang dasar-dasar begini saya sudah lewat ya. Justru kita semakin tinggi ya, kita semakin merunduk seperti padi ya. Tak boleh kita menyombongkan diri, semua berhak sukses kata Pak Marlam tadi ya. Suksesnya apa? Ya menghormati dan menghargai ilmu ya. Kalaupun Anda sukses, tapi tidak menghargai sebuah candlestick, saya yakin candlestick akan marah kepada Anda, ya, akan menyumpahin Anda, tiba-tiba saja misalkan candlesticknya hilang dari mata Anda, di mana Anda menganalisa, coba, ya. Tapi itu nggak bakalan terjadi ya. Oke, saya warnain dulu ya. Oke, di sini saya analogikan candlestick turun warnanya merah ya, candlestick naik warnanya biru. Oke, ini saya kasih nama dulu di sini ya. Ini adalah high ya. Oke, warnanya kita rubah dulu. Ini high ya. Oke, ini low. Ini high juga. Ini low. Nah, ini open ya. Ini close. Ya. Oke. Kalau candlestick turun, ini open, ini close. Oke. Sedangkan yang di tengah ya. Ini adalah body atau dominasi candlestick. Dominasi. Oke. Oke, ini body juga. Jadi kalau orang ya badannya besar gitu ya, perutnya juga besar, berarti dominasi dia terhadap makanan banyak gitu ya. Sukses dia ya. Itu Pak Marlam itu sukses gitu ya. Jadi ini oke, ada lagi, ini adalah shadow ya. HS ini saya singkat HS saja ya. Nanti shadow-shadownya pun saya coba terangkan ya. Fungsi makna yang tersirat dari shadow tersebut. Bagaimana sejarahnya tercipta shadow ya. Terus fungsinya apa gitu ya. Terus bagaimana acuan kita untuk entry dari sebuah shadow saja. Oke,
Kalau tidak tahu open, ini open. So, close it. Sebenarnya candlestick itu warna dasarnya, defaultnya adalah hitam dan putih ya. Tapi karena sebagian trader beda-beda rasa, beda-beda selera gitu ya. Sebagian ada yang warna hijau gitu ya naiknya ya, ada yang warna putih juga turunnya ya, bahkan ada yang semua hitam gitu ya. Tapi nggak mungkin kalau semua hitam, beliau nanti tidak tahu yang mana candlestick naik, candlestick turun. Oke. Kalau saya lebih senangnya kalau candlestick naiknya saya warna biru ya, karena kalau kita profit itu tandanya biru-biru gitu ya. Sedangkan turun tandanya merah ya. Oke, merah ini berani kita ya. Oke. Sebenarnya ini simpel saja. Ini adalah OHLC, open, high, low, close ya. Ini adalah candlestick bullish ya. Naik ya. Candlestick bullish ya. Candlestick bullish. Bullish. Bukan Pak Lis ya. Pak Lis lagi nggak ada, jadi kita panggil bullish. Ada yang tahu kenapa dinamain bullish ya? Ini mungkin L-nya 2 tapi nggak apa-apa. Ini candlestick bearish ya. Oke. Oke, saya ucapkan teman-teman yang sudah hadir, pesertanya juga tambah banyak, saya jadi semakin semangat ya. Oke, sebentar ya, saya minum teh dulu nih. Oke, candlestick bullish kita analogikakan ya, adalah candlestick yang naik ya, trennya naik ke atas, sedangkan yang bearish turun ke bawah. Dua ini saja ya, candlestick ya, candlestick naik, candlestick turun ya. Oke, yang level bawah ini adalah low, titik terendah saat itu. Sedangkan yang ini adalah level high, level tertinggi saat itu. Sedangkan ini adalah level close pada saat itu. Sedangkan ini adalah harga open pada saat itu. Oke, Bung Jo hadir sambil lihat plotting. Wah, nggak apa-apa lah Mas Jo. Plotting itu adalah dinamika dari sebuah dunia perforekan ya. Tanpa plotting, dunia perforekan itu tak akan indah ya. Karena apa? Tidak akan ada cerita untuk anak cucu kita nanti ya. Kalau profit terus ya ceritanya yang manis-manis saja ya. Tapi kalau plotting itu ceritanya sampai berdarah-darah, menangis-nangis tuh, tersenduh-senduh, itu sangat menyentuh hati sekali ya. Biasanya kalau lagi plotting kita jadi agamis ya, itu baiknya for gitu ya. Kita lebih mendekatkan diri kepada Ilahi gitu ya. Oke, kita bercanda saja. Oke, kenapa jadi cerita plotting ya? Oke, candlestick bullish adalah candlestick naik ya. Oke, jangan lupa ya, besaran atau panjang shadow ini ya, low shadow ini adalah tekanan dari pembeli. Jangan salah. Tekanan pembeli ya. Tekanan ya. Pembeli. Bukan tekanan batin ya. Oke. Ini adalah tekanan pembeli ya. Low shadow yang ini adalah tekanan pembeli. Oke. Terus saya warnai saja. Warna kuning. Nah, ini adalah tekanan pembeli ya. Jadi semakin panjang shadow
ya, semakin panjang shadow ya, itu adalah menunjukkan seberapa kuat atau seberapa besar power dorongan dari bawah untuk mengangkat sebuah harga ya. Jadi semakin besar dominasi panjang body shadow bawah gitu ya, itu semakin besar powernya. Ingat, semakin besar powernya ya. Ya. Jadi semakin panjang low shadow itu patut kita waspadai. Patut kita waspadai ya. Oke. Sedangkan body ya, besar body. Nah, ini adalah bentuk dominasi ya. Jadi perhatikan jangan sampai salah ya. Body besar candlestick ya. Ya, body besar candlestick dengan shadow seperti ini misalkan ya. Pendek tapi bodinya besar. Nah, itu berbahaya ya. Berbahaya sekali ya. Oke, apakah masih gangguan? Saya terima ini lagi gangguan, bentar, saya cek dulu ya. Oke, apakah ini masih berlangsung? Saya terima tiba-tiba notifikasinya gangguan. Cek, cek. Oke. Saya minta komentarnya. Apakah ini masih berlangsung? Halo, halo. Ketik di kolom komentar ya. Tiba-tiba notifikasi saya memberitahukan video terputus. Halo. Cek. Halo. Waduh, error. Halo, halo. Halo, halo. Tes. Tes. Tes, tes. Apakah gambar saya ada? Gambarnya ada? Tolong. Pak, WiFi-nya error lagi. Ini lo WiFi-nya lagi plotting sepertinya. Halo. Silakan ketik di kolom komentar ya. Oh my god. WiFi. Halo. Halo, halo. Oke. Siaran terganggu.
Hmm. Apa masih dengar ya? Oke. Ya, beginilah kondisi ya Indonesia ya. Sudah berapa puluh tahun merdeka, jaringannya belum merdeka ya. Apa harus saya pindah ke Korea gitu ya? Jaringannya luar biasa di sana. Oke, jelas ya. Oke. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Karakteristik bullish ya. Body body ini adalah dominasi. Oke, saya sudah jelasin tadi ya. Oke. Oke. Ini adalah level close ya. Jadi kalau open di sini terus naik sampai ke atas ya. Terus ya, open di sini naik sampai di atas, close-nya di atas ini. Jadi sepanjang inilah dominasinya ya. Ya, sepanjang inilah dominasinya. Akan tetapi harga pernah sampai ke puncaknya di level high. Nah, ini di level high. Pak, tapi kok tidak ada bodinya, Pak, di sini ya. Ceritanya seperti itu. Ya. Kenapa di sini tidak ada body panjang seperti ini? Nah, ini adalah high shadow. Kalau yang di bawah adalah tekanan pembeli, nah yang di atas adalah tekanan seller ya, tekanan penjual ya. Saya tulis di sini aja T T saja ya. Oke, saya rubah dulu. Nah, tekanan seller. Oke. Jadi harga pernah sampai menyentuh level tertingginya di high seperti ini. Akan tetapi karena ada dorongan seller di sini ya, akhirnya memaksa close di level ini. Jadi area pertempuran di sini ya, tadinya gendut ya seperti ini menjadi kurus seperti ini. Tersisalah tulang punggungnya saja alias shadow bagi saya ya. Rusuk perut apa semuanya hilang. Tinggal tulangnya saja. Nah, ditandakan pertempuran di sini telah selesai, dimenangkan oleh seller, akan tetapi buyer masih mendominasi dengan bodinya yang panjang ya. Tapi disinilah tercipta sejarah ya. Tercipta sejarah. Jadi dalam sebuah satu batang candlestick ya, sebenarnya sangat jelas ya antara harga terendah ya, harga open, harga high, harga close ya. Kalau kalau kita melihat body seperti ini, berarti tren bullish ya masih kuat. Nah, begitupun sebaliknya nanti di tren bearish. Oke. Sampai di sini sebenarnya sangat simpel sekali. Ini adalah dasar-dasar sekali dari candlestick ya. Sangat dasar sekali dari candlestick ya. Harus dipahami, wajib dipahami kalau ingin memperdalam dunia forex ya. Jadi ingat, tekanan pembeli itu adalah low shadow, panjangnya itu sangat very important, sangat penting sebagai acuan untuk entry. Nanti level-level entry mana? Nanti saya kasih tahu ya. Oke. Karena apa? Candlestick ini adalah technical analysis tertua ya, tertua yang pernah ditemukan oleh manusia ya. Tadi Indonesia Homa ya, tertua ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi inilah bentuk candlestick, open, high, low, close. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya.
Apakah ada yang lagi plotting, atau yang lagi open posisi, atau pengen live trade malam ini bersama saya? Tapi signal saya adalah signalnya GSM ya, geser sedikit MC, tidak menjamin profit ya. Oke, sebelum saya hapus, ada pertanyaan di sini? Saya rasa tidak ada, karena ini materi dasar sekali. Oke, untuk tren turunnya ya, sama ya. Jadi semakin besar panjang high shadow ya, itu adalah semakin besar tekanan penjual. Ini jangan lupa. Tekanan penjual di sini semakin besar ya. Harga misalkan di open di harga di sini ya, terus mendominasi sampai close di sini. Kenapa close di sini ya? Karena ditekan oleh pembeli, yang ini tadi pembelinya. Ya. Beliau menekan sampai sini, akhirnya terpaksa close di harga ini. Padahal harga pernah menyentuh level terendahnya di level ini. Terpaksa close di level ini karena low shadow adalah tekanan dari pembeli. Oke, waduh, pengen live trade semua. Ini materinya baru 10% ya. Nanti live trade-nya oke. Wih, candlestick-nya serem-serem malam ini ya. Coba lihat. Waduh, serem-serem semua ini. Gold, waduh, serem juga ini. Saya baru lihat ini, tadi saya main badminton ya. Widih. Widih. Oke. Gampang, kalau live trade, nanti sesi-sesi selanjutnya saya juga pasti akan live trade. Gampang live trade, tinggal klik aja Pak Nyoman, betul. Enter sell, enter buy, tinggalin. Atau hitung kancing juga bisa ya. Tapi tidak boleh ya. Hukumnya jadi ya gambling gitu ya. Harus kita ada analisa. Gampang kalau kita pengen live trade. Saya pengen teman-teman paham dulu ya. Sebuah candlestick, sebuah body, sebuah ininya. Oke, kita hapus. Teman-teman udah pada nggak sabar. Stop, tinggal dihapus ya. Saya orangnya sebenarnya tipenya pembelajar. Jadi setiap catatan, setiap pembelajaran itu saya senangnya mencatat sebenarnya. Karena bagi saya adalah apa? Sebuah ingatan yang tajam ya, itu akan kalah dengan catatan yang usang atau yang buram. Ingat, sebuah ingatan yang tajam tidak lebih baik dari sebuah catatan yang buram atau yang kusam. Ya. Kita boleh ingat kapan-kapan, kita boleh ingatan kita boleh tajam gitu misalkan ya. Tapi suatu saat kita bisa lupa. Ya. Tetapi beda dengan sebuah catatan. Kalau kita lupa, ya, kita bisa tengok catatan kita. Ini saya dapat ilham dulu ya. Karena saya orang nggak suka lupa gitu ya. Saya suka mencatat. Jadi kalau ada ulangan gitu ya, nah saya ada kerpeannya atau catatan kecil. Jadi saya lupa, saya buka kerpeannya, saya simpan di kaos kaki gitu ya. Saya simpan di tangan gitu ya. Nah itu adalah real story. Jadi yang positifnya diambil, yang negatifnya dibuang ya. Tidak boleh contek ya. Oke, tapi kalau di dalam dunia forex, mencontek itu perlu. Perlu apa? Conteklah orang-orang yang telah sukses. Conteklah cara-cara mereka, conteklah cara-cara mereka trading ya. Sistemnya seperti apa, walaupun mereka tidak ingin berbagi. Kebanyakan yang sukses jarang ingin berbagi. Mereka menikmati hasil tradingnya sendiri. Ya. Jadi kenapa Pak Saibi berbagi? Karena saya belum sukses.
Jadi saya ingin berbagi biar semua sukses gitu ya. Walaupun saya sendiri ya dikategorikan ya belum. Tapi bagi saya kategori sukses ataupun tidak sukses itu bukan dilihat dari nominal materi hasil trading atau pencapaian atau dan sebagainya. Bagi saya sukses adalah bertahan di dunia forex, survive itu adalah sebuah pencapaian yang besar. Tidak sedikit yang gulung tikar, tidak sedikit yang usahanya hancur, rumah tangganya hancur, dan sebagainya hancur berdarah-darah gara-gara forex. Karena apa? Miskin ilmu, ya, dangkal ilmu, ya, tapi rajin depo gitu ya. Ini kebaliknya. Ini fenomena seperti ini harus dihilangkan. Jadi investasi yang paling penting bagi saya buat teman-teman yang baru-baru ya adalah perbanyak dulu ilmu ya, baru depo ya. Jangan ilmu belum ada langsung depo gitu ya. Habis injek lagi sampai habislah semua ya, tinggal kolor saja. Kalau sudah tinggal kolor baru sadar bahwa tidak punya apa-apa lagi, bahwa uang 10.000 rupiah pun sangat berharga di akun kita. Oke? Oke, kita lanjut materi berikutnya. Oke, dari berbagai macam bentuk candlestick, kita lihat ya. Oke, candlestick, perhatikan, bergeraknya tidak sendiri-sendiri. Itu yang penting. Ya. Mereka adalah berkelompok. Ya. Minimal 3 atau 4. Coba perhatikan. 1, 2, 3. Satu lagi. Mau turun. Naik lagi. Turun lagi. Naik lagi. Naik lagi gitu ya. Mereka bergerak secara berkelompok. Tuh. Ya. Oke, ini yang saya jelasin tadi ya. Kalau Anda paham permainan shadow saja, ini perhatikan. Ini banyak-banyak shadow di sini ya. Ini adalah tekanan pembeli. Oke. Kalau disiplin ilmu saya ya, ilmu saya kan basicnya sebenarnya SND. Ya. Tapi saya kombinasikan dengan candlestick, supply demand dan settingan MA. Ya. Nah, ini yang saya tandain kuning, ini adalah low shadow, tekanan pembeli. Coba perhatikan. Ya. Oke. Ya, tren naiknya. Oke. Sekarang gini, teman-teman, banyak yang belum bisa menentukan apakah ini tren naik atau tren turun gitu ya. Ya. Oke. Ada yang bisa bantu menjawab ya. Tanda seperti apakah yang dikatakan tren turun ya? Tanda seperti apakah yang dikatakan tren turun ya dan naik? Ini sebenarnya saya bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Tren turun seperti apa, tren naik seperti apa, tanda-tandanya silakan ketik di kolom komentar. Oke. Oke. Oke, langsung saya jelasin saja ya. Kayaknya teman-teman pada ini
ada yang gangguan atau gimana ya, nggak terima. Oke. Tren naik banyak bull dan tren turun banyak bear. Wah, Pak Nyoman ngelihat dari candlestick saja ya. Oke. Boleh juga. Tapi lebih tepatnya adalah ilmu higher high, higher low. Lower high, lower low. Seperti ini, Pak. Jadi sebelum kita, tadi kan pembelajaran dasar adalah bentuk candlestick, apa arti low shadow, apa arti X shadow, apa titik open, apa tadi titik close. Sejarahnya tercipta shadow, sejarah terciptanya low shadow, X shadow, why dan why, kenapa dan kenapa ya. Nah, ada lagi jawaban dari Bung Edi, tren turun adanya minimal 2 shadow yang menurun. Boleh juga, ini kayaknya senang shadow ini. Kayaknya kalau dilihat dari jawaban Bung Edi ini, beliau senang sell sepertinya. Senang sell ya. Oke, boleh kita tampung. Bagi saya ya, disiplin ilmu yang saya pahami sekarang ya. Trend adalah seperti ini ya. Oke. Terus naik ya. Ada lagunya ini ya, peserta apa bisa? Naik ke puncak gunung, tinggi tinggi sekali. Nah ini, naik ke puncak gunung, tinggi tinggi sekali. Nah ini naik, tren naik. Tandanya seperti apa? Di sini adalah higher high, HA ya. Nah, terus di sini adalah higher low. Kita tadi sudah belajar, di sini adalah high, di sini adalah titik low ya. Nah, tandanya adalah higher high yang semakin meninggi dan higher low yang semakin meninggi. Nah, higher low, high di sini higher low. Di sini adalah higher high lagi. Selama oke. Saya garis saja. Selama higher high oke. Ini higher high, ini higher high lagi. Ini higher high lagi, ini higher high lagi. Ini dia. Perhatikan. Candlestick-nya seperti ini ya. Ceritanya ya. Naik membentuk sebuah high baru, turun, di sini high low pertama, terus naik lagi ngebreak ya. Ngebreak higher high sebelumnya. Oh, ngebreak higher high sebelumnya membentuk higher high pertama yang lebih tinggi daripada higher high sebelumnya. Tuh. Ini tanda pertama. Terus higher low-nya juga semakin meninggi. Titik ini semakin meninggi. Oke, saya kasih warna biru. Higher low-nya semakin meninggi. Higher high-nya juga semakin meninggi. Jadi selama metode ini dipakai ya, selama metode ini divalidasi oleh bentuk candlestick ya, selama itu adalah tren naik ya. Jadi ingat, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Selama high sebelumnya di break lagi ya, membentuk high baru ya, dan membentuk high low baru ya, itu bagi saya adalah tren naik.
Oke, paham teman-teman? Ini adalah tren naik. Oke, tren turunnya seperti apa? Oke, tren turunnya kita hapus. Ini jangan lupa ya. Ada turun lagi, pura-pura naik ke atas, lanjut turun. Ini yang floating buy keseret dalam-dalam. Ya. Bahaya ya. Kalau ngotot ya, tren lagi turun ya, ngotot buy ya, ya bye-bye ya. Jadi kata Ed Seykota, trend is your friend. Tapi ada juga katanya, tren itu adalah musuh, bukan teman bagi saya. Saya malah lawan terus gitu. Martingale dia. Boleh martingale asal saldo ya, saldo mencukupi, equity mencukupi ya, ketahanan margin juga mencukupi ya. Pada saat dia reversal gitu ya, balik arah ya. Anda kan berharap profit gitu ya. Ya tapi ya hitung dulu ya, apakah equity Anda mampu menahan gempuran-gempuran dari seller gitu ya. Kalau Anda posisinya buy ya. Oke, ini adalah tren turun. Tren turun adalah di sini adalah lower high ya. Ini high ya. Terus di sini adalah lower low. Ini low, ini adalah lower low. Nah, di sini lower high-nya adalah semakin menurun. Lower low-nya juga semakin menurun. Sekali 3 uang dia. Ya. Tuh, lihat. Lower high. Jadi semakin menurun. Ya. Jadi kalau tren naik tadi adalah high yang di break ya. Kalau tren turun adalah low yang di break membentuk lower low yang baru, lower low yang baru, lower low yang baru. Perhatikan. Ini lower low yang baru. Lower low yang baru. Lower low yang baru. Yang di break lower low sebelumnya. Ini yang saya tandain warna hijau. Tuh. Tuh, ya. Paham? Lower low, lower low. Ya. Lower low. High, lower high, turun, turun, turun. Nah, tanda-tandanya reversal seperti apa? Nah, nanti ada kelanjutannya adalah nanti seperti ini. Set. Nah, tapi untuk malam ini belum sampai ke sana. Ini adalah live Facebook edukasi pertama saya. Saya juga melihat responnya seperti apa, apakah bisa bermanfaat buat yang lainnya. Kalau dirasa bermanfaat, nanti saya insya Allah kalau saya ada waktu luang, saya akan bagi-bagi macam-macam teknik entry di dalam forex ya. Nanti ada teknik breakout agresif, breakout konservatif, cara menempatkan sell stop buy stop bagi trader yang militan. Bagi saya militan tuh dalam artian pantang menyerah gitu ya, ganbate kudasai kata orang Jepang ya. Jadi Spartan lah kata orang ya, Praha gitu ya. Jadi ada penempatan stop loss, sell stop buy stop yang menurut saya sangat lumayan lah kalau dipraktekkan, nanti saya bagi.
Jadi nanti sesi selanjutnya mungkin dari bentuk body candlestick, cara entry dengan candlestick ya. Oke, malam ini pemahaman tentang dasar-dasar candlestick dulu, terus tren naik, tren turun, itu penting sebenarnya, sangat penting. Jadi biar video ini bermula dari awal, ya. Jadi materi-materi dasar ini sebenarnya harus di awal. Saya tidak pengen langsung loncat ke materi-materi yang lebih berat, karena bagi teman-teman nanti bingung gitu ya, bagi teman-teman yang baru, ya. Jadi materi dasar dulu, pelan-pelan Pak, pelan-pelan kita merangkak ya. Jadi ilmu itu berangsur-angsur. Ilmu itu berangsur-angsur. Tidak bisa malam ini menyimak, besok langsung bisa. Butuh waktu, butuh disiplin ilmu yang tinggi, butuh ketekunan ya. Butuh keseriusan yang mendalam ya. Karena di forex bagi saya bisnis. Harus ditekuni betul-betul ya. Tidak asal buy, tidak asal sell. Oke. Jadi dengan teman-teman paham body candlestick, terus bagaimana menentukan tren turun dan tren naik. Nah, dan satu lagi tren ya. Jadi dalam asas pergerakan pasar ya, itu terbagi hanya 3 ya. Tren naik, tren turun, dan sideway. Nah, ini sideway ya. Ini sideway. Nah, ingat ya. Jadi materi malam ini sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana, tapi sangat gimana ya, bagi saya sering diabaikan lah. Apabila kita melihat body candlestick besar panjang gitu ya, bahkan kita sendiri pengen melawan posisi seperti itu, bahwa sebenarnya di materi dasar sudah tahu bahwa semakin panjang body candlestick itu adalah dominasi pasar semakin besar. Pak, tapi ada Pak, misalkan body candlestick contoh ya, misalkan panjang seperti ini Pak, terus tiba-tiba turun gitu ya. Nah, nanti di materi selanjutnya saya akan coba menjelaskan contoh-contoh yang seperti ini ya. Saya orangnya, tegaskan sekali lagi, saya tidak pandai menghafal. Jadi nanti saya jelaskan teman-teman bagaimana cara memahami candlestick, ya, bagaimana memahami bentuk-bentuk kerja candlestick ini dengan cara paham, tidak menghafal. Karena bagi saya kalau Anda menghafal silakan saja, karena ada bentuk 105 candlestick pattern ya, belum lagi chart pattern gitu ya. Apakah Anda mampu menghafal di usia Anda sekarang? Kalau mampu silakan, tapi bagi saya kalau Anda paham itu lebih baik daripada menghafal ya. Bagaimana terciptanya sebuah candlestick menjadi sebuah doji, menjadi sebuah harami, menjadi sebuah bullish engulfing, menjadi sebuah bearish engulfing, menjadi sebuah penning doji star mungkin, ya yang begitu-begitulah. Saya sendiri pun tidak paham, tapi begitu saya melihat body candlestick saja gitu ya, seperti ini, saya bisa jadi di dalam pemikiran saya paham bahwa seperti ini, contoh kata ya, ini adalah tekanan seller ya, kemudian muncul body candlestick setelahnya yang besar ya, seperti ini misalkan. Nah, mungkin bagi sebagian orang boleh dikatakan ini apa ya, boleh juga bearish engulfing ya, enggak, saya kurang paham itu seperti itu. Jadi bagi saya entah ini bearish engulfing atau gimana, yang jelas bagi saya inilah dominasi candlestick naik bullish ya, kemudian besar shadow low high shadow ya, coba kita ukur 230-an. Oke, panjang bodinya 189. Nah, tekanan seller itu lebih dari separuh body.
Berarti bagi saya adalah bentuk keseriusan dari penjual. Apalagi candlestick setelahnya, bodinya besar. Coba kita perhatikan. Tuh. Nanti selanjutnya saya jelasin bagaimana cara entry di sini, cara entry di sini, cara entry di sini ya. Oke. Nah, ini tren Sideway ya. High, ini low, ini high, ini low. Oke, pokoknya high, low, high, low, high, low berada dalam satu kesatuan. Biasanya candlestick-nya, bodinya hampir serupa, hampir sama besar-besarnya ya. Berada apa? Tidak terlalu besar. Bodi yang satunya juga tidak terlalu kecil, hampir sama. Jadi dalam kondisi seperti ini, pasar berada dalam titik yang jenuh atau dalam situasi tenang menghanyutkan. Pahami, tenang menghanyutkan. Bahaya sebenarnya. Karena apa? Kalau lagi sideway, biasanya menunggu tren besar sedang terjadi. Waiting, bom waktu, atau menunggu berita dirilis. Semuanya pada menunggu. Wait and see. Begitu sudah dirilis, boom, ya, calakaka, boom, langsung harga bisa naik ke atas. Boom, harga bisa langsung menembus ke bawah. Why and why nanti saya jelaskan di sesi selanjutnya. Oke, untuk malam ini karena sudah lebih dari 1 jam, ya, saya juga butuh istirahat, ya. Teman-teman sabar. Kalau yang pengen live trading, oke. Silahkan ketik di komentar pair apa yang ingin kita analisa bersama-sama sebagai penutup ya. Yang terbanyak itu yang saya pilih. Pair apa ya? Silakan. Kalau tidak tahu pair, ya pair itu pasangan ya. Jadi mata uang saja berpasangan ya. Masa kamu enggak gitu ya? Ya, kasihan jombloan ya. EU, ada yang bilang EU, 2 orang EU, ada lagi EU, 3 orang GU. EU 3 orang, GU 1 orang, 3 lawan 1. EU terus 4 orang. Oke. Di sini komentarnya udah. Sebentar. EU lagi. Wih, Bung Edi malah 3 ini. GU, EU gol. Waduh, berat banget ya. Saya habis badminton tadi lumayan juga main sempat 2 set. Energi terkuras juga ya. Tapi ya otak alhamdulillah agak refresh malam ini. Saya nggak trading hari ini tadi karena ada sebagian AJ saja tadi kena SL ya. Tapi GU saya alhamdulillah profit jadi BIP ya, break even point, tidak ada rugi, tidak ada untung hari ini saya. Jadi saya bawa badminton tadi biar segar dulu. Besok-besok masih ada hari untuk kita analisa. Oke. GU ada 5 orang, EU ada 5 orang. Wah, EU bertambah jadi 6 ya. GU. Oke. EU apa GU? EU apa GU? EU. Wih. Oke. Kita buka Euro USD. Deal EU ya Pak Marlam. Oke. Saya hormati karena beliau lebih senior dari saya, beliau lebih sukses dari saya
ya wejangan dari beliau saya terima. Oke. EU, Pak EU. Jadi Pak Marlam ini, EU maunya di sell apa mau di buy ini? Saya tanya sama beliau dulu ini. Wes sama saja. Mau di buy silakan, mau di sell juga silakan ya. Untung terima sendiri, rugi juga ditanggung sendiri ya. Untung Bapak ambil sendiri, rugi saya juga tidak menanggung ya. Oke, ada yang bilang sell, ada yang bilang buy. Oke, alasannya apa? Why dan why? Kenapa? Oke, gini teman-teman ya. Karena saya disiplin ilmunya tidak hanya candlestick, saya menggunakan SND dan moving average. Malam ini saya kasih bocoran khusus buat yang ikut hari ini ya. Oke, karena bagi saya candlestick itu adalah level akurasinya hanya 50%. Hanya 50%. Ya. 50%. Kita tidak boleh terlalu percaya diri dengan candlestick saja. Jadi butuh konfirmasi dengan adanya indikator misalkan. Tapi indikator yang Anda pahami. Pesan saya yang Anda pahami. Jangan semua indikator, ada 10, ada 20, semua Anda pasang di chart MT4 Anda sekarang. Yang ada, candlestick-nya pun tidak terlihat. Yang ada semuanya indikator terlihat rumit, ribet, ngejelimet kata orang ya, mumet pokoknya. Semua Anda pasang, itu saran saya jangan. Jadi Anda pasang yang Anda pahami saja. Oke, ini candlestick saja. Saya tidak bisa juga langsung sell buy di sini tanpa sebab dan musababnya. Oke, saya bantu dengan moving average yang pertama. Oke, saya kasih separator dulu. Nah, separator adalah garis harian. Oke, malam ini saya bagi level MA yang sering saya gunakan adalah level MA 24. Silakan. Tuh, udah ada. MA 24 metodenya ya eksponensial apply to close. Kenapa level MA 24? Ada yang bisa bantu jawab? Tuh, level MA saya. Oke ya. Jadi selama harga berada di atas MA, selama itu bagi saya harga lagi di atas, sedang naik. Ya. Oke, kita jawab saja langsung. Saya menggunakan level MA24 untuk membaca 24 batang candlestick terakhir. Oke, karena saya sistemnya intraday ya. Jadi dalam satu hari ini ada 24 batang candlestick ya, kita hitung ya. Tuh ya, 24 candlestick tuh. Jadi dalam satu hari ini saya dibantu oleh level MA membaca tren. Trennya adalah lagi naik. Kalau Anda tadi belajar higher high, higher low, higher high, higher low, ini sudah jelas sebenarnya. Ini high pertama, high kedua, high ketiga, higher low, higher high lagi, higher low lagi meninggi, higher low meninggi. Ini adalah tren naik. Ya enggak?
Teman-teman, paham? Tren naik. MA saya juga mengatakan tren naik. Oke. Ini MA 24. Oke, sekarang level MA yang kedua, silakan disedot ya. Insert indikator tren moving average. Ini saya ganti sesuai umur 38. Warnanya saya senang warna biru karena bagi saya biru itu adem, tenang, penuh kedewasaan. Pokoknya karena kayak gini ya, kalau kita sering melihat langit ya, itu kan biru ya, adem gitu ya. Bawaannya tenang, kita pikirannya jadi positif. Jadi ya saya senangnya warna biru. Susta. Tuh ya, tuh jelas. Ada golden cross MA saya. Shred. Si Usred namanya. Level 38. Kenapa level 38? Ya itu umum. Tapi bukan itu jawabannya. Ya mungkin dari ada yang tahu ini level apa? Set. Saya conteknya, saya kombinnya dari level Fibonacci retracement. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan MA. Tapi bagi saya, nggak tahu kenapa 24 sama 38 kalau digabungkan Jos Gandos Markotos. Ya, walaupun bilang orang MA itu define legging. Dia namanya indikator yang membaca harga ya, refine legging. Ya. Kalau yang tidak legging ya siapa? Ya candlestick. Candlestick tidak legging, tidak refine. Tapi nanti sesi selanjutnya saya jelasin keuntungan candlestick dan kelemahan candlestick. Oke, malam ini tadi sudah dianalisa Euro USD, trennya lagi naik ya. Oke, terserah sekarang coba kita lihat dulu ranknya berapa ya. Oke. 869. Ya oke. MA juga lagi mengatakan naik. Ini sebentar lagi closing candle H1. Coba kita intip di M30 ya. Oke. Di M15. Oke. Coba di H4. Ini berpeluang. Saya tidak bilang ini naik atau gimana, tapi berpeluang menuju area supply. Masih ada peluang 331 pip atau 30 pip ya kalau 4 digit ya. Masih ada peluang ke sini ya. Jadi kuncinya adalah di sini. Kalau ini di break ya. Di break tembus gini ya. Di break tembus, harga tidak boleh saja bisa loncat langsung ke atas, tapi biasanya buyer profit taking dulu, ambil nafas, turun ke bawah ya. Bisa jadi melanjutkan trennya ke atas, lanjutnya ke sini, Pak. Ya, di sini ada rally base drop ya. Di sini ada drop base drop. Nanti saya jelasin nanti kalau SND nanti ada flip, flag limit dan sebagainya. Jadi gini, kalau tren lagi naik seperti ini, carilah di time frame kecil level untuk beli ya, level untuk beli. Tren naik, cari level untuk beli, level terbaik untuk beli. Tren turun, cari level terbaik untuk
jual. Nah, karena ini trennya lagi naik, kita cari koreksi yang gagal ya. Koreksinya ya. Oke. Kita tunggu closingan H1 dulu ya. Kalau di close-nya tidak melebihi body candlestick sebelumnya, katakanlah di sini ya, di sini ya, sini mungkin boleh nanti buy ya, boleh nanti kita buy di sini ya. SL-nya di bawah tipis-tipis aja Pak, di bawah shadow, di switching dengan sell stop nanti, sell stop ya, sell stop. Kita tidak tahu harga tiba-tiba langsung curs turun ke bawah, nanti ke switching dengan sell stop ya. Oke, coba lihat harga terus bergejolak. Woi Pak, kenapa nggak buy dari tadi? Kalau saya tahu ya, mohon maaf saya bukan dukun. Kalau saya tahu dari tadi juga saya buy gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba Pak, kenapa nggak buy dari tadi? Tiba-tiba turun, Anda malah ngumpet-ngumpet lagi sama saya. Jadi gini, kita sebagai trader diciptakan untuk berpikir, tidak sebagai eh, meramal gitu, pasti ke atas, pasti ke bawah. Saya juga bukan dewa. Begitu saya bilang buy harga naik, begitu saya bilang sell harga turun. Tapi kita penuh perhitungan karena yang kita mainkan adalah duit asli bukan daun ya. Oke, semuanya butuh perhitungan. Jadi hidup itu butuh proses, jangan banyak protes ya. Oke, lama banget ya closingnya ya, tinggal 2 menit dulu ya. Ini kita buy, bisa targetnya di sini. Ini bahaya juga ini ya sebenarnya. Kita tunggu closingan dulu ya. Koreksinya di sini. Ya. Oke, coba ke daily. Tuh daily-nya, oh daily juga lumayan. Oh betul, daily-nya ada drop, base drop, daily base drop. Udah 3 in 1 juga ini kalau ke sini ya. Oke, ada kemungkinan ini naik ya. Tapi kalau secara time frame bulanan, ini sudah memasuki area yang sangat berbahaya. Area apa coba ini? Nah, dia adalah support, back resistance, atau juga flag limit, atau juga demand come to supply. Sini ada gap ya, bulanan targetnya. MA juga sudah mulai crossing. Ini kalau di break bisa lanjut ke atas, tapi kalau gagal terjun ke bawah. Oke. Aduh Pak, tambah naik, kita ketinggalan momen. Sabar. Jadi trader itu jangan gegabah ya. Jangan cepet gimana gitu, harus penuh perhitungan. Oke. Kita lihat di M5. M1 sampai nggak kelihatan tuh, MA juga mengatakan naik. Wis, PC tambah naik, semuanya pada naik. Oke, dalam sebuah tren naik itu ada juga akhir tren loh ya, perhatikan. Oke, kita tunggu sebentar dia close di bawah, turun sampai di sini ya, baru nanti kita beli ya.
Di sini level sell stop. Tuh kan mulai turun kan? Ya, mulai turun. Oke, ini Pak Marlam mau sell apa buy nih? Oh. Oh, ya. Kan mulai turun, ya. Turun. Biasa ini yang beli-beli di sini pada profit taking. Ya, turun dulu ke bawah, baru lanjut naik lagi ke atas. Ya. Oke, di sini sudah jam 12 malam ya. Wah, malam sudah hari Rabu 14 Maret. Berarti udah 1 hari berarti saya online ini. Dari hari Selasa ke hari Rabu. Wih, luar biasa sekali. 24 jam berarti ini. Saya non-stop. Luar binasa ya. Nah, itu sudah mulai turun. Menit keempat ya. Tunggu, ini baru menit kedua ya. Silahkan nanti bisa buy di sini ya. Di area-area ini ya. Silahkan bagi yang ingin buy. Atau lotnya jangan besar-besar dulu ya. Karena sudah mulai di atas ini. Oke. Mulai. Oke, saya sudah mulai ini ya. Jadi sampai di sini dulu materi saya yang sangat sederhana. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya buatkan materi-materi selanjutnya. Saya ini dulu ya, saya tampung aspirasinya, pertanyaan teman-teman. Saya tidak bisa jawab langsung hari ini. Lab thread-nya juga kita butuh konfirmasi ya, tidak semua lab thread ya. Langsung kita eksekusi saja ya. Biar gini lah, ada sebuah pembelajaran yang kita dapat bahwa itu Pak Saibi kan master, kalau lab thread aja langsung gimana gitu ya. Saya tegaskan sekali lagi, saya bukan master, saya hanya sebuah trader biasa. Saya tidak ingin masuk ke pasar ketika analisa saya belum sesuai trading plan saya. Saya tidak mau mengambing market. Jadi sebenarnya kalau sudah masuk area sini, saya ada potensi untuk jual. Jadi saya tidak menerka-nerka harga akan nanti naik ke atas ke bawah, tapi saya lebih kepada disiplin kepada trading plan saya. Ya. Saya pengen mindset seperti itu, teman-teman tekankan, jangan mengejar harga ya. Harga itu jangan dikejar, tapi yang dikejar itu rezeki ya. Kata Dilan, rindu itu berat. Bagi saya tidak berat, yang berat itu plotting ya. Oke, silakan teman-teman bagi yang mau buy di sini boleh juga ya. Resikonya di bawah sini, switching ke sell stop ya, sell stop, SL-nya lagi di atas sini, TP-nya di area sini ya. Oke. Saya akhiri kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Oke, ini sudah mulai naik. Oke. Saya akhiri. Semoga bermanfaat buat diri saya pribadi, buat teman-teman juga, biar tradingnya tambah berkahnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.